Tinggi, besar, dan menyeramkan. Ini dia, Nene. Ya, nama dari pemain raksasa ini hanyalah Nene. Ia awalnya memiliki nama lengkap Maybinner Rodney Hilario, tapi ia kemudian merubah namanya secara legal menjadi Nene di tahun 2003. Nene merupakan seorang pemain dengan skill dan longevity yang sangat bagus. Tidak hanya jago, tapi ia juga mampu menjaga tubuhnya hingga dapat bermain selama belasan tahun di NBA. Pebasket asal Brazil ini merupakan seorang pebasket yang luar biasa. Dan pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain ini. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari center besar asal Brazil, Nene. Baiklah, mari kita langsung mulai. Maybinner Rodney Hilario, atau yang lebih dikenal sebagai Nene, lahir di São Carlos, Brazil, pada tanggal 13 September 1982. Sedari kecil, ia sudah dipanggil Nene oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Nene sendiri bisa disebut Nene karena ia merupakan anak termuda di keluarga dan lingkungannya. Dalam budaya Brazil Portugis, Nene memiliki arti sebagai bayi. Jadi, karena Nene merupakan anak termuda, maka ia pun disebut sebagai Nene, atau yang artinya adalah bayi. Sedari kecil, Nene sudah cinta dengan olahraga. Olahraga pertamanya adalah sepak bola. Nene senang sekali bermain sepak bola. Setiap harinya, ia selalu bermain sepak bola bersama teman-temannya. Suatu hari, kecintaan Nene terhadap sepak bola mulai berpindah kepada basket. Saat ia masih kecil, saat ia bersekolah di Escola de Basquete Menekeli, Nene untuk pertama kalinya mulai berkenalan dengan basket. Nene rupanya cocok dengan olahraga ini, dan akhirnya, Nene pun terus fokus di olahraga ini. Seiring berjalannya waktu, Nene semakin berkembang menjadi seorang remaja besar yang jago basket. Akhirnya, pada tahun 1999, Nene pun mendapat tawaran untuk bermain di klub profesional. Vasco da Gama menjadi klub profesional pertama yang ditempati oleh Nene. Nene tampil amat cantik di Vasco da Gama. Saking bagusnya, pada tahun 2001, di saat ia baru berusia 18 tahun, Nene sampai-sampai terpilih untuk membela tim nasional Brazil. Turnamen of the Americas 2001 menjadi turnamen internasional pertama yang diikuti oleh Nene. Nene tampil cantik di turnamen ini. Ia bahkan saat itu berhasil membantu Brazil meraih medali perak. Medali perak ini merupakan medali pertama yang dimiliki oleh Nene. Medali perak ini juga merupakan medali tertinggi yang pernah didapat oleh Nene di sepanjang karirnya bersama timnas Brazil. Performa apik Nene di Brazil dan turnamen-turnamen internasional rupanya terdengar sampai ke Amerika Serikat. Kala itu, banyak tim NBA yang tertarik dengannya. Pada tahun 2002, Nene pun kemudian mengikuti draft NBA dan saat itu, ia pun terpilih di urutan ke-7 oleh tim New York Knicks. Dengan terpilihnya Nene di urutan 7 ini, maka Nene pun menjadi pemain Brazil pertama yang terpilih di first round NBA draft. Meski terdraft oleh New York Knicks, tapi Nene akhirnya tidak jadi bermain di sana. Di hari yang sama, Nene langsung di-trade ke tim asuhan Dan Issel, Denver Nuggets. Nene mengawali karirnya di Nuggets sebagai pemain cadangan. Nene sendiri tampil amat baik sebagai cadangan. Dengan menit cadangan yang ia dapat, Nene berhasil menyumbangkan poin dan memberikan defensive presence yang amat baik untuk Nuggets. Melihat Nene yang tampil gemilang, pelatih Nuggets pun kemudian memberikan starting spot kepada Nene. Nene tampil semakin baik usai dijadikan sebagai starter. Tidak hanya berhasil meningkatkan rataan poinnya, Nene juga berhasil meningkatkan field goal percentage-nya selama menjadi starter. Di musim rookie-nya ini, Nene langsung berhasil menjadi seorang center atletik dengan mobilitas yang tinggi. Ya, meski tinggi dan besar, tapi Nene sangatlah gesit dan atletik. Ia mampu berlari dari ujung ke ujung. Ia juga mampu melakukan dunk keras di dalam paint area musuh. Nene merupakan seorang anak muda yang mengerikan di musim pertamanya di NBA. Saking jagonya, pada pertemuan pertama Nene dengan Michael Jordan, Nene sampai-sampai diberi beberapa perkataan membangun dari MJ. MJ saat itu berkata bahwa Nene harus terus mengembangkan skillnya, karena Nene mempunyai skill yang amat bagus. Jordan merasa bahwa Nene dapat menjadi pemain bintang jika Nene terus mengasah skillnya. Nene mengaku senang mendapat pujian dari Michael Jordan. Ia berkata bahwa pujian tersebut menjadi motivasi yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Oh ya, tadi saya sudah bilang bahwa Nene ini punya defense yang bagus. Ya, Nene punya defense yang bagus di musim rookie-nya ini. Tidak hanya bisa mendefense di area paint, Nene juga bisa mencuri bola-bola para small man. Nene tercatat berhasil mencatatkan rataan 1,6 steals per game. 1,6 steals per game tersebut merupakan rataan steal tertinggi yang berhasil dicetak oleh seorang center di musim tersebut.
Nene sendiri total bermain pada 80 pertandingan di musim NBA pertamanya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 10,5 points, 6,1 rebound, 1,9 assist, dan 1,6 steals per game. Karena penampilannya yang amat cantik di musim rookie-nya, di akhir musim, Nene pun mendapat penghargaan NBA All-Rookie First Team. Di musim berikutnya, pemain baru datang untuk Nuggets. Saat itu, Nuggets baru saja mendraft Carmelo Anthony, dan semenjak itu, Melo pun langsung menjadi anak emas baru dari Nuggets. Kedatangan Melo benar-benar membantu Nuggets. Dengan adanya Melo, kini Nene jadi punya teman anak muda yang jago mencetak angka. Nene sendiri tampil semakin baik di musim keduanya ini. Ia berhasil meningkatkan berbagai rataannya. Ia juga berhasil mencatatkan persentase field goal yang tinggi, yaitu sebesar 53%. Selain tampil makin bagus secara individu, di musim keduanya ini, Nene juga berhasil menolong timnya ke arah yang lebih baik. Denver Nuggets berhasil meraih 43 kemenangan di musim 2003-2004 ini, membuat mereka masuk ke playoff. Nene mengalami penurunan di playoff 2004 ini. Tidak hanya menurun secara produksi, Nene juga tampil lebih tidak efisien dengan hanya mencatatkan 44% field goal. Kurang bagusnya penampilan Nene ini menjadi salah satu alasan mengapa Nuggets mengalami kesulitan di serial playoff ini. Setiap kali Nene bermain buruk, Nuggets selalu kalah. Tapi setiap kali Nene bermain dengan apik, Nuggets langsung menang dengan margin yang jauh. Nuggets sendiri akhirnya kalah dari Wolves di playoff 2004 ini. Mereka kalah usai dihabisi dengan skor 4-1. Di musim berikutnya, sebuah musibah datang untuk Nene. Nene mengalami banyak cedera di musim 2004-2005 ini. Ia sempat absen pada puluhan pertandingan karena masalah lutut, pinggul, hingga hamstring. Rentetan cedera ini benar-benar membuat produksi Nene jadi menurun drastis. Akibat cedera tersebut, Nene jadi mendapat minute restriction yang banyak dari pelatihnya, dan ia pun akhirnya tidak bisa tampil segarang musim-musim sebelumnya. Di musim 2005-2006, sebuah musibah kembali datang kepada Nene. Di game pertama, Nene langsung terkena cedera ACL parah. Cedera ini membuatnya harus menepi dari pertandingan. Cedera ACL ini juga membuatnya harus absen di sepanjang musim 2005-2006. Nene mengalami rentetan cedera parah di 2 musim berturut-turut. Meski begitu, meski tahu bahwa Nene sudah terkena banyak cedera, tapi Denver Nuggets tetap percaya dengan skill yang dimiliki oleh Nene. Tak tanggung-tanggung, Nuggets pun langsung berani memberikan kontrak jangka panjang untuk Nene. Pada off-season 2006, Nene diberi kontrak $60 juta selama 6 tahun. Kepercayaan Nuggets terhadap Nene rupanya merupakan sebuah keputusan yang tepat. Di musim comeback-nya dari cedera ACL, Nene tampil garang dengan rataan sekitar 12 poin dan 7 rebound. Ia seperti tidak pernah terkena cedera. Ia tetap tampil mengerikan di paint area. Tak hanya tampil cantik di musim reguler, Nene juga tetap tampil cantik di babak playoff. Nene bahkan berhasil meningkatkan berbagai rataannya di playoff. Ia saat itu berhasil menjadi pemain terbaik ketiga di timnya, di bawah Carmelo Anthony dan shooting guard legendaris Allen Iverson. Nene dan kawan-kawan tampil cantik di playoff 2007 ini. Sayangnya, lawan yang mereka hadapi masih terlalu berat untuk mereka. Mereka saat itu menghadapi San Antonio Spurs, yang mana kemudian menjadi juara di tahun 2007 tersebut. Nuggets sendiri akhirnya kalah cepat di playoff 2007 ini. Mereka saat itu kalah dari Spurs di ronde pertama dengan skor 4-1. Usai tampil cantik di musim 2006-2007, Nene pun lanjut bermain di musim ke-6-nya, yaitu musim 2007-2008. Nene kembali mengalami kesialan di musim 2007-2008 ini. Di sepanjang musim, Nene mengalami masalah pada ibu jarinya. Ligamen yang ada di ibu jarinya saat itu mengalami robek, membuat Nene jadi tidak bisa memegang bola basket dengan benar. Nene sendiri akhirnya absen pada 66 pertandingan di musim 2007-2008 ini. Untuk ketiga kalinya, Nene harus mengalami cedera menyulitkan yang mengganggu karirnya. Ibu jari rupanya bukanlah satu-satunya alasan mengapa Nene harus absen pada banyak pertandingan di musim 2007-2008 ini. Pada Januari 2008, Nene mengungkapkan bahwa ia mempunyai tumor pada testisnya. Untungnya, tumor ini dapat terdeteksi dengan cepat oleh dokter, dan akhirnya, dokter pun melakukan tindakan. Operasi pengangkatan tumor pun dilakukan, dan untungnya, operasi berjalan sukses. Meski begitu, Nene tidak hanya kehilangan tumornya di operasi tersebut, tapi ia juga harus kehilangan testis kanannya karena operasi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Usai pulih dari masalah ibu jari dan testis, Nene pun lanjut bermain di musim 2008-2009. Nene benar-benar tampil fresh di musim 2008-2009 ini. Ia berhasil tampil luar biasa dengan rataan sekitar 15 poin dan 8 rebound. Ia juga berhasil menjadi salah satu pemain dengan field goal persentase tertinggi di liga. Sama seperti musim-musim sebelumnya, di musim 2008-2009 ini,
Nuggets berhasil meraih banyak kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. Nene dan Nuggets mempunyai perjalanan yang panjang di musim 2008-2009 ini. Mereka bahkan saat itu berhasil mencapai final wilayah barat, di mana mereka dipertemukan dengan timnya Kobe Bryant, LA Lakers. Nene tampil cukup cantik di babak penting ini. Ia bahkan sempat mencetak double-double pada game 4, membuat Nuggets terus dapat bertarung dengan Lakers. Bagaimanapun, akhirnya Nuggets pun kalah di final wilayah barat ini. Nuggets saat itu kalah dari Kobe dan kawan-kawan dengan skor 4-2. Di dua musim berikutnya, Nene tetap bermain untuk Nuggets. Nene tampil semakin baik di dua musim ini. Ia bahkan sempat memimpin NBA dalam persentase field goal di musim 2010-2011. Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat bagus. Malangnya, meski tampil luar biasa di dua musim tersebut, tapi Nene gagal membawa timnya melaju jauh di playoff. Di dua musim tersebut, Nene dan timnya selalu kalah di ronde pertama, membuat para fans menjadi kecewa. Musim 2011-2012 menjadi musim terakhir Nene dengan Nuggets. Pada 15 Maret 2012, usai 10 tahun bermain di Nuggets, Nene pun di-trade ke tim lain, yaitu Washington Wizards. 21 Maret 2012 menjadi debut Nene dengan Wizards. Nene tampil cantik di debutnya ini. Tampil selama 31 menit, Nene saat itu berhasil mencetak 22 poin dan 10 rebound. Tak hanya tampil menawan, Washington Wizards yang ia bela juga menang saat itu. Wizards menang 108-89. Secara keseluruhan, Nene tampil menawan di musim Wizards pertamanya ini. Tidak hanya berhasil menjadi pemain yang produktif, tapi Nene juga berhasil menjadi pemain veteran yang baik untuk para pemain muda Wizards. Pada off-season 2012, Nene terpilih untuk membela Brazil di Olimpiade 2012. Nene tampil dengan solid di Olimpiade 2012 ini. Kala itu, ia berhasil menjadi salah satu skorer dan rebounder terbaik untuk Brazil. Nene dan Brazil sendiri akhirnya finish di peringkat 5 di Olimpiade ini. Mereka mendapat hasil tersebut usai kalah dari Argentina di babak 8 besar. Usai mendapat peringkat 5, Nene pun lanjut bermain untuk Washington Wizards di NBA. Nene tetap tampil solid di masa-masanya bersama Wizards ini. Ia juga kini punya tembakan yang cukup bagus, yang mana sangat berguna dalam offense. Pertandingan terbaik Nene di masa-masanya bersama Wizards ini adalah pada pertandingan tanggal 22 Februari 2014, tepatnya saat Wizards berhadapan dengan New Orleans Pelicans. Saat itu, Nene yang bermain selama 33 menit, tampil cantik dengan 30 poin, 7 rebound, 3 steal, dan 2 block. Oh ya, ngomong-ngomong, 30 poin yang Nene cetak ini merupakan pencapaian poin tertinggi yang berhasil ia cetak di sepanjang karirnya di NBA. Nene tampil cantik di masa-masanya bersama Wizards ini. Meski sudah semakin berumur, tapi Nene tetap berhasil memberikan penampilan yang solid dalam offense dan defense. Musim 2015-2016 rupanya merupakan musim terakhir Nene dengan Wizards. Usai musim 2015-2016 selesai, pada off-season 2016, Nene yang berstatus sebagai free agent pun kemudian bergabung dengan tim lain, yaitu Houston Rockets. Sebelum bermain untuk Rockets, pada Agustus 2016, Nene terlebih dahulu bermain untuk timnas Brazil di Olimpiade 2016. Olimpiade 2016 ini merupakan Olimpiade yang berkesan untuk Nene. Untuk pertama kalinya, Nene dapat bermain di negaranya sendiri. Nene tampil amat cantik di Olimpiade 2016 ini. Saat itu, Nene berhasil menjadi pemain terbaik di negaranya. Pertandingan terbaik Nene di Olimpiade ini adalah pada pertandingan terakhirnya, tepatnya saat Brazil berhadapan dengan Nigeria. Di pertandingan tersebut, Nene tampil menawan dengan 19 poin, 7 rebound, 4 assist, dan 3 block. Nene juga punya persentase field goal yang bagus di pertandingan tersebut. Nene berhasil memasukkan 8 dari 12 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 66%. Nene total bermain pada 5 pertandingan di Olimpiade 2016 ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 13,0 poin, 6,4 rebound, dan 3 assist per game. Usai bermain di Olimpiade 2016, Nene pun lanjut bermain di musim Rockets perdananya, yaitu musim 2016-2017. Nene tampil apik di musim perdananya dengan Rockets ini. Sebagai seorang veteran dengan fundamental yang bagus, Nene berhasil menjadi mentor serta role player yang baik untuk Rockets. Ya, Nene berhasil menjadi mentor yang baik untuk para pemain Rockets. James Harden bahkan pernah menyebut bahwa Nene merupakan seorang pemimpin yang hebat. Selain hebat dalam menjadi mentor, Nene juga bagus di lapangan. Fisiknya yang besar dan keras benar-benar sangat berpengaruh untuk Rockets. Rockets baru saja kehilangan Dwight Howard di musim 2016-2017 ini. Oleh sebab itu, kedatangan Nene benar-benar berguna untuk menjaga paint area Rockets di musim tersebut. Di playoff, Nene tetap tampil cantik. Penampilan tercantik Nene di playoff 2017 ini adalah pada saat Game 4 melawan OKC. Saat itu,
Nene yang bermain selama 25 menit, tampil apik dengan mencetak 28 poin dan 10 rebound. Yang luar biasanya, Nene punya field goal percentage yang sempurna di pertandingan tersebut. Nene berhasil memasukkan seluruh 12 tembakannya di pertandingan tersebut. 12 field goals made tanpa miss di playoff ini saat itu merupakan rekor field goal made tanpa miss terbanyak di sepanjang sejarah NBA playoff. Di ronde 2, Nene dan Rockets dipertemukan dengan San Antonio Spurs. Nene mengalami kesialan di serial melawan Spurs ini. Saat itu, Nene mengalami cedera pada otot pahanya, membuatnya harus absen di sisa serial playoff. Usai musim 2016-2017, Nene masih bermain 2 musim lagi dengan Rockets. Performa Nene sudah semakin menurun di 2 musim terakhirnya dengan Rockets ini. Efek cedera, serta usia yang sudah semakin tua, merupakan 2 alasan mengapa Nene makin menurun di 2 musim tersebut. Pada musim 2019-2020, Nene seharusnya tetap bermain untuk Rockets. Meski begitu, Nene saat itu mengalami cedera pinggul, sehingga ia pun tidak bisa bermain di sepanjang musim. Merasa bahwa Nene sudah tidak cocok lagi di Rockets, pada Februari 2020, manajemen Rockets pun men-trade Nene ke tim lain, yaitu Atlanta Hawks. Nene tak lama di Hawks. Baru 1 hari di sana, Hawks pun kemudian melepas Nene, dan Nene pun menjadi pemain bebas agen. Usai dilepas oleh Hawks, Nene pun sudah tidak bermain lagi di NBA. Ia juga sudah tidak bermain di klub manapun di luar NBA. Saat ini, Nene sudah tidak bermain di liga basket profesional. Kini ia menikmati hidup dengan cara berkumpul dan bermain bersama keluarganya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Nene, center Brazil yang punya karir yang solid di NBA. Ia memang tidak pernah menjadi pemain bintang di NBA. Meski begitu, ia berhasil menjadi pemain yang solid selama belasan tahun, yang mana merupakan pencapaian yang sulit untuk dicapai oleh banyak pemain lain. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.